Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1085. Aku suka minum. Yule mendatangi Sa Qingzi yang sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak takut bahkan setelah dipukuli oleh Yule dan yang lainnya, dan bahkan cukup sombong. Tetapi ketika dia melihat Ji Fei bisa membuat peluru melayang di udara dan tidak melukai orang, dan bahkan bisa meledakkan pergelangan tangan orang hanya dengan lambaian tangannya, dia pun takut. Takut banget. Sekarang, saat Yule membawakan anggur, dia malah semakin takut. Yule tersenyum, lalu berjongkok dan menatap Sa Qingzi. Kamu sangat suka minum, bukan? Sa Qingzi menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak menyukainya, aku tidak menyukainya. Jangan, aku tahu kamu menyukainya. Kakak Ji memintaku untuk memuaskanmu, jadi aku harus memuaskanmu sekarang. Sambil berkata demikian, dia hendak menarik rambut Sa Qingzi. Sa Qingzi melolong, namun tidak lupa mengancam. Kamu tidak boleh membiarkanku minum. Kamu tidak boleh membiarkanku minum. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal. Menyesali, Yule mencibir dan hendak menempelkan botol anggur ke mulut Sa Qingzi. Ji Fei sangat penasaran mengapa Sa Qingzi berkata seperti itu. Di kota Ningjiang sekarang, sangat sedikit orang yang berani mengancamku seperti ini. Tetapi aku menjadi tertarik padanya. Yule, tanyakan padanya mengapa dia ingin kita menyesalinya. Tangan Yule mengendur, dan Sa Qingzi mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menghela napas lega dan segera menyebut ayahnya. Ayahku adalah Sawen. Siapa Safan? Ji Fei penuh kebingungan. Dia tidak mengenalnya. Yule, sebaliknya, menunjukkan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Dia menatap Ji Fei, seolah ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Sawen adalah Presiden Kamar Dagang Ninghai, Raja bawah tanah kota Ningjiang, dan kelompok paling kuat. Semua industri gelap di kota Ningjiang berada di bawah bayang-bayang Kamar Dagang Ningjiang. Sebelumnya, mereka ingin membersihkan Kamar Dagang Ningjiang, tetapi Tie Xiong dan Tie Han tidak mengizinkannya. Dan perusahaan keamanan Bameng tidak akan pernah terlibat dalam kejahatan terorganisir lagi. Oleh karena itu, tidak banyak hubungannya dengan Kamar Dagang Ningjiang. Namun baru-baru ini, ketika mereka bekerja sebagai petugas keamanan, mereka melihat orang-orang dari Kamar Dagang Ningjiang berkeliaran. Meski mereka tidak menyentuh orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng, mereka tahu bahwa mereka adalah sekelompok penjahat yang putus asa. Sekarang, ayah Sa Qingzi adalah Sawen. Jika ada konflik, itu akan menjadi konflik antara perusahaan keamanan Bameng dan Kamar Dagang Ningjiang, pertempuran antara terang dan gelap. Saya penasaran apakah Ji Fei setuju. Melihat ekspresi Yule yang tidak wajar, Sa Qingzi mengira dia takut. Tetapi dia sangat gembira seolah-olah dia melihat harapan. Ayahku adalah Presiden Kamar Dagang Ningjiang. Ucapkan dengan lantang untuk menekankannya. Pan Xiaoyuan, yang berbaring di sebelahnya, langsung mengerti, seolah dia melihat harapan. Ayah Tuan Sa mengendalikan semua manajemen bisnis di Ningjiang. Jika kau berani menyentuh Tuan Sa, aku jamin kau akan menanggung akibatnya. Dia bahkan sengaja melotot ke arah Ji Fei sebagai peringatan, memperlihatkan ekspresi provokatif. Presiden Kamar Dagang Ningjiang, saya belum pernah mendengar namanya, panggil dia dan biarkan saya menemuinya. Ketika Ji Fei mendengar bahwa pihak lain benar-benar mengancamnya dengan seorang presiden, dia menjadi semakin tertarik. Dia berbicara kepada Sa Qingzi dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Yule meletakkan botol anggurnya. Panggilan, Sa Qingzi menghela napas panjang, merasa seakan-akan dia terlahir kembali.
Diam-diam ia memuji bahwa ini masih merupakan era di mana orang-orang mengandalkan ayah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia segera mulai panik menelepon ayahnya. Pan Xiaoyuan dan beberapa wanita lainnya langsung menunjukkan dukungan yang menyanjung kepada Sa Qingzi. Sa Sao sungguh hebat, dan ini juga memberikan banyak dorongan kepada Sa Qingzi. Hu Sueyao sedikit khawatir kalau ayah Sa Qingzi berkuasa, jadi dia diam-diam menarik lengan Ji Fei, memberi isyarat kalau semuanya baik-baik saja. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menandakan semuanya baik-baik saja. Panggilan Sa Qingzi segera tersambung, dan secara kebetulan, ayah Sa Qingzi sedang berada di lantai atas Hotel Ningjiang, menginap di kamar bersama seorang simpanan. Setelah mendengar anaknya menangis, dia menjadi sangat marah hingga dia menyelesaikan tugasnya, yang membuatnya semakin tertekan. "Persetan kau tidak tahu cara menulis kata kematian, aku akan mengajarinya sekarang." Setelah berkata demikian, dia bergegas turun dari lantai atas bersama anak buahnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seorang pria pendek dan gemuk masuk ke koridor sebagai pemimpin, diikuti oleh selusin pria mengenakan kaos oblong dan celana jeans, dengan wajah garang, tato naga di lengan mereka, dan lukisan harimau di dada mereka. Begitu mereka datang, suasana di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Terutama Chauvin, yang berjalan di depan sambil mengumpat, "Bajingan mana yang berani memukul anakku? Aku akan menyuruh seseorang menghajarnya dan meniduri seluruh keluarganya hari ini." Meski orang-orang belum datang, momentumnya sudah ada. Ji Fei menatap Sawen dengan senyum lebar di wajahnya. "Sawen, awalnya aku pikir dia orang yang santun. Tapi aku tidak menyangka dia akan bersikap begitu vulgar dan kasar. Lebih baik memanggilnya Sawu." Namanya salah. Melihat calon ayah mertuanya begitu mendominasi, Pan Xiaoyuan sangat gembira. "Ayah, merekalah yang memukulku dan Sa Sao." "Ayah, aku di sini." Ketika Sa Qingzi melihat ayahnya, dia mulai menangis keras. Ketika Sa Wen melihat Sa Qingzi dan yang lainnya tergeletak di tanah seperti anjing, dia menjadi semakin marah. "Kepung mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos." Ya, lebih dari selusin orang bergegas mendekat, memblokir koridor dan bergegas menuju Ji Fei dan yang lainnya. Hu Sueyao tanpa sadar memeluk lengan Ji Fei dengan erat. Namun mereka tidak takut, melainkan takut kalau Ji Fei tiba-tiba bertindak dan membunuh mereka semua. Di mata Pan Xiaoyuan, tindakannya menunjukkan ketakutan. "Hu Sueyao, dasar jalan kecil, bukankah kau berpura-pura tidak bersalah? Aku akan melihatmu memohon belas kasihan di bawah Tuan Sa sebentar lagi, dan biarkan semua orang melihat kegenitanmu." Shen Fangzu juga berteriak, "Hu Sueyao, tamatlah riwayatmu, tunggu saja ketenaranmu." Yu Lei berdiri dan hendak mengambil tindakan, tetapi Ji Fei tersenyum dan menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia tidak gugup. "Ayah, dia, orang-orangnya yang memukuliku." Sa Qingzi menatap ayahnya yang berjalan ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk Ji Fei. Safan menatap Ji Fei dengan marah di wajahnya. "Sial." Sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, dia cepat-cepat mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya, dan menatap Ji Fei dengan mata terbuka lebar. Sekitar selusin orang yang awalnya agresif menjadi takut ketika mereka melihat Ji Fei dan mundur 2 langkah. Yu Lei dan yang lainnya semuanya terkejut, terutama Wu Beibei. Setelah dia menelepon polisi, dia melihat Ji Fei dan Sa Qingzi berkelahi satu sama lain dan Sa Wen datang. Dia hanya gembira namun dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Alisnya berkerut membentuk huruf Cuan, dan dia tampak sangat bingung. Tapi segera dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka berada di kelompok yang sama,
Dia segera mengeluarkan ponselnya, siap mengambil gambar dan mengumpulkan bukti untuk berurusan dengan Ji Fei. Ayah, bunuh mereka dengan cepat. Pan Xiaoyuan tidak menyadari bahwa Shafin dan yang lainnya takut, dan mereka terus berteriak di tanah. Ji, halo, saudara Ji. Safan mengabaikannya dan menghampiri Ji Fei seperti seekor anjing dan menyapanya. Alis Ji Fei berkerut membentuk huruf Cuan, dan matanya penuh dengan kekesalan. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Jantung Safan tiba-tiba berdebar kencang. Dia pun segera berdiri dan berkata, "Halo, Tuan Ji." Ji Fei tiba-tiba tertawa. "Apakah kita saling kenal? Apakah kamu tidak ingin seseorang meniduriku dan meniduri seluruh keluargaku?" Dia bertanya dengan sangat tulus karena dia benar-benar tidak mengenalnya. Dia bertanya karena penasaran, mengapa dia berbicara begitu arogan. Tetapi hal itu membuat Cao Fin merasa kesal dan bahkan sangat takut. Dia berlutut di depan Ji Fei sambil tersenyum. "Tidak masalah jika Tuan Ji tidak mengenalku. Aku mengenal Tuan Ji dan telah mengaguminya sejak lama. Anggap saja kata-kata marah yang baru saja kuucapkan itu kentut." "Wah, beri dirimu dua mulut." Nada bicaranya penuh hormat dan sikap mengakui kesalahannya sangat baik. Hal ini sekali lagi mengejutkan Ji Fei. Sawen merasa cemas ketika melihat Ji Fei tidak mengatakan apapun. Sebagai raja dunia bawah tanah, dia tentu tahu apa yang terjadi di kota Ningjiang. Bangkitnya perusahaan keamanan Bameng, runtuhnya keluarga Zhou, runtuhnya aliansi seni bela diri, manakah yang bukan merupakan guncangan dahsyat baginya. Oleh karena itu, dia telah mengenal Ji Fei sejak lama dan telah menunggu untuk menjilat Ji Fei. Akhirnya aku melihatnya hari ini. Tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Ji Fei melirik Sawen di depannya, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia berkata dengan tenang, "Putramu memaksa adikku minum. Dia tampaknya sangat suka minum." Setelah mengatakan itu, dia mengambil anggur dari tangan Yule dan menyerahkannya kepada Safan. Bab 1086 Kamu sudah selesai. Sawen menatap anggur yang diserahkan Ji Fei. Tanpa berkedip, dia berdiri dan berbalik, memegang anggur di depan Sa Qingzi. "Berikan padaku." Menurutnya, Ji Fei memberinya jalan keluar, dan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. "Anakku sendiri membuat Ji Fei marah, jadi aku beruntung masih hidup." "Ah!" Sa Qingzi menjerit ketakutan dan menatap ayahnya, mengira dia salah dengar. Dia bahkan terbangun karena terkejut saat Sawen memanggil Ji Fei Jie. "Ayah, aku anakmu, Sa Qingzi." Wah, Sawen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sa Qingzi. "Persetan denganmu, kenapa aku melahirkan orang buta sepertimu? Beraninya kau membuat Tuan Ji marah." Sa Qingzi menutupi wajahnya yang memerah dan sakit, lalu menatap ayahnya. Ia lupa berteriak dan melupakan rasa sakitnya. Menatap dengan mata terbuka lebar, saya tidak dapat melihat atau mengerti. "Ayah, itu Sa Qingzi." Pan Xiaoyuan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Wah, Sawen mengangkat tangannya dan menamparkan Pan Xiaoyuan 2 kali. Berpikir bahwa Pan Xiaoyuan baru saja mengatakan bahwa dia ingin membiarkan adik Ji Fei berhubungan seks dengan putranya, yang akan membuatnya terkenal. Dia menjadi marah. "Ah!" Pan Xiaoyuan menjerit, menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara. Safan menatap anak buahnya dan berkata, "Bawa mereka semua pergi. Biarkan mereka menjadi selebriti internet hari ini dan menjadi favorit para otaku." "Oke." Anak buah Sawen segera melangkah maju, menggendong Pan Xiaoyuan dan keempat wanita lainnya dan bersiap untuk pergi. "Ayah, Pan Xiaoyuan adalah pacarku dan calon menantu perempuanmu." Sa Qingzi ingin melangkah maju untuk menghentikannya.
Wah, Safan menamparnya 2 kali. Persetan denganmu, jika kamu tidak minum anggur ini, percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu memanggilku ayah. Wajahnya garang dan matanya penuh amarah. Kedengarannya seperti dia tidak sedang berbicara dengan putranya, tetapi lebih seperti dia sedang berbicara dengan musuh. Sa Qingzi mengecilkan lehernya karena takut dan berhenti berbicara. Ini pertama kalinya aku melihat ayahku semarah itu sejak aku masih kecil. Memikirkan tatapan membunuh di mata ayahnya tadi, dia benar-benar percaya bahwa sangat mungkin dia akan dibunuh dengan cara ini, jadi dia takut. Pan Xiaoyuan bahkan lebih takut lagi. Pria yang menggendongnya memiliki hasrat yang kuat di matanya. Dia dengan cepat berteriak, "Sasao, aku wanitamu. Jika aku diganggu, aku akan diselingkuhi olehmu." Dia berteriak keras, mencoba memprovokasi Sa Qingzi agar berdiri dan melindungi dirinya. Sa Qingzi merasa seolah-olah hatinya ditusuk 2 kali. Ia sangat tertekan dan kesakitan. Tetapi dia tidak berani berbicara. Dalam keputusasaan, dia mengulurkan tangan dan mengambil anggur dari tangan Cao Fin, memiringkan kepalanya ke belakang, dan meminumnya dalam 1 teguk. Aku tak bisa melindungimu, tapi aku tak bisa berhenti mendengarkan. Jadi, lebih baik aku meneguk anggur saja. Sa Wen merasa lega, berpikir bahwa putranya tidak bodoh dan tahu bagaimana menangani situasi saat ini. Dia mengorbankan wanitanya untuk melindungi putranya. Jika dia kehilangan wanitanya, dia bisa mencari wanita lain, tetapi jika putranya meninggal, tamatlah riwayatnya. Meskipun Pan Xiaoyuan, Shen Fangzu dan 3 wanita lainnya masih melolong, mereka tetap terseret. Mereka awalnya mengira Sa Qingzi dapat melindungi mereka, tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa di mata mereka, Sasao bukanlah seorang pria sejati atau pahlawan. Pada saat kritis, dia hanyalah seorang pengecut yang takut mati dan mengabaikan mereka demi hidupnya sendiri. Orang yang paling marah dan merasa dirugikan adalah Pan Xiaoyuan. Dia sudah mengandalkan Dasan dan bahkan membantu Sa Qingzi untuk mendapatkan Hu Suiyao. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa alih-alih membantu, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Nasibnya membuktikan bahwa mereka yang menyakiti orang lain akan menyakiti dirinya sendiri, dan sudah terlambat untuk menyesal. Adapun Shen Fangzu dan 2 wanita lainnya, mereka bahkan lebih menyedihkan. Yang menyedihkan adalah mereka tidak tahu siapa mereka dan tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap. Menyanjung secara membabi buta hanya akan merugikan diri sendiri. Mereka ditahan oleh orang-orang Cao Fin, seperti domba kecil yang ditangkap oleh Wolf Grey. Apakah mereka sudah tahu nasib apa yang menanti mereka? Sisi lain, Sa Qingzi menghabiskan anggurnya dan wajahnya menjadi semerah pantat monyet. Ini adalah minuman yang dicampur dengan amarah, kesedihan dan kebencian. Tepat saat Sa Wen hendak berbicara pada Ji Fei, Yule sudah mengambil sebotol anggur lain yang tertinggal di atas meja. Sa Qingzi merasakan dengungan di kepalanya. Ia hampir pusing setelah minum setengah botol. Haruskah ia terus minum? Khawatir tentang kehidupan. Namun, bawa sisanya ke sini dan biarkan bajingan ini meminumnya. Kalau dia tidak bisa menghabiskannya, tuangkan saja untukku. Safan juga orang yang kejam. Melihat Ji Fei masih belum puas dan ingin berurusan dengan putranya, dia hanya membawa semua sisa anggur. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Sa Wen menghampirinya dan memasukkan botol anggur ke mulut Sa Qingzi. Sa Qingzi tidak berani melawan. Dia menatap ayahnya dengan mata terbelalak seolah-olah dia adalah orang asing. Anggur di mulut masuk ke perut seperti air yang mengalir dari keran. 1 botol, 2 botol, Sa Qingzi sudah minum terlalu banyak hingga tidak sadarkan diri. Setelah menghabiskan botol terakhir,
Sa Qingzi tidak lagi sadar dan bahkan telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Safan mendorongnya ke tanah dengan paksa, menatapnya dengan jengkel, lalu berbalik menatap Ji Fei. Tuan Ji, apakah Anda merasa lega kali ini? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Safan tidak berani mendongak dan setengah membungkuk, seperti seekor anjing. 3 menit berlalu, dahi Shafin dipenuhi keringat. Punggungnya tertiup angin dingin berkali-kali, dan pakaiannya basah kuyup. Baru kemudian Ji Fei berbicara perlahan. Ini baru pertama kali, tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, Guruji. Terima kasih, Guruji. Chaufin merasa lega, lalu mengangguk dan membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh semangat. Gulungan, Yule memarahi dengan dingin. Sawen mengangguk sambil tersenyum, melangkah maju dan menyeret Sa Qingzi di bawah ketiaknya. Kaki Sa Qingzi berada di tanah, dan dia berjalan keluar seperti menyeret anjing mati. Ji Fei menatap punggung Sawen dan tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Menurutnya, dia bahkan egois dan kejam. Adapun Pan Xiaoyuan dan ketiga orang lainnya yang mampu menghukum putranya sedemikian rupa dan memaksanya minum tanpa ragu-ragu, orang-orang seperti itu tidak memiliki hati yang benar. Dia telah mencantumkan Chaufin sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya. Namun sekarang dia tidak ingin menyentuh orang-orang ini, jadi dia tidak peduli. Terlebih lagi, itu juga untuk melampiaskan kemarahan Hu Sueyao. Suasana menjadi sunyi, hanya menyisakan 2 pengawal Wu Beibei yang tak sadarkan diri dan satu-satunya Wu Beibei yang masih sadar. Tatapan mata Ji Fei jatuh ke wajah Wu Beibei, dan Wu Beibei tidak bisa menahan gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Sueyao, apa yang ingin dia lakukan padamu tadi? Ji Fei menoleh untuk melihat Hu Sueyao dan bertanya. Hu Sueyao tergagap, merasa malu meminta dia melayani 2 pria. Dia ingin adik iparnya menemani kedua pengawal kejam itu. Yule membantu mengucapkannya. Ji Fei mengangguk, mencibir, dan membuat ekspresi yang berkata aku tahu, dan menatap Wu Beibei. Apakah kamu seorang wanita? Wu Beibei tahu bahwa Ji Fei sedang mengejeknya karena dianggap mesum. Tetapi dia berpura-pura tenang dan mencibir. Kenapa? Kamu ingin melihatnya? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Sekalipun kamu pandai berhitung, kamu tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Oh, Ji Fei terkekeh. Saya penasaran. Kamu kan perempuan, kok bisa punya pikiran menyimpang seperti itu? Anda? Wajah cantik Wu Beibei menjadi pucat dan dia terdiam setelah ditanya oleh Ji Fei. Apa yang dikatakan Ji Fei adalah kebenaran, dan idenya memang sangat menyimpang. Saya begitu gembira pada saat itu, sampai-sampai saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Tetapi, bocah, aku tidak tahu siapa kau. Tapi kalau kau berani menyakiti orang-orangku hari ini, tamatlah riwayatmu. Ji Fei merentangkan tangannya. Ayo, gunakan kekuatanmu. Biarkan aku melihat bagaimana ini berakhir. Penghinaan, ejekan, bahkan di mata Ji Fei, Wu Beibei adalah wanita bodoh. Chaufin, yang tadi begitu berkuasa, pergi begitu saja seperti anjing. Apa haknya untuk menantangku? Ledakan-ledakan-ledakan, sekelompok pria berseragam berjalan menyusuri koridor. Ketika Wu Beibei melihat pria berseragam itu, sudut mulutnya melengkung dengan arogan. Habislah kau. Dia melambaikan telepon genggamnya sambil berbicara. Bersambung.